Ya, setiba di sana ya saya lihat yang model pesantren yang belum pernah saya lihat ya. Karena waktu itu banyak pohonnya di sana, pohon coklat, pohon kelapa, pohon mangga. Jadi tidak seperti yang pada umumnya. Yang antum bayangkan sebelumnya apa? Pesantren seperti apa? Ya ada bangunan-bangunannya modern lengkap, gitu ya, lengkap gitu. ya. Setiba di sana ternyata pesantren alam. Ya. Yang penuh dengan semi. Banyak kelapa, mangga, rambutan. Jadi dia kebun tapi sudah seperti hutan waktu itu. Itu saya ingat, itu saya duduk dalam masjid di sekolah itu. Terus saya tulis di buku bahwa saya harus jadi penghafal Quran. Masya Allah. Setelah tamat SMP itu, setelah pas selesai. Di situ saya benar-benar sudah mulai pasang tekad di situ. Ya. Antum tulis di buku. Iya. Masya Allah. Itu saya ingat. Subhanallah. Jadi di situ ada tekad yang kuat disertai azam niat yang kuat juga ya. Iya, waktu itu belum banyak sebenarnya terkenal metode-metode. Jadi masing-masing orang menghafal sendiri-sendiri. Jadi saya hafal sedikit-sedikit ayat demi ayat. Terus kalau sudah selesai satu halaman misalnya, pindah halaman berikutnya, itu selalu saya hubungkan dengan halaman sebelumnya. Iya, selalu dihubungkan dengan halaman sebelumnya. Begitu terus sampai makanya bisa misalnya dalam satu hari bisa langsung 5 halaman semuanya karena dihubungkan terus. Kemudian diulang-ulangi. Iya, diulang. Masya Allah. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kembali bersama kami di podcast HTJ. Semoga podcast kami yang sederhana ini memberi inspirasi dan manfaat terutama bagi kita yang hendak menghafalkan Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran satu-satunya mu'jizah al-khalidah yang kekal sampai hari kiamat. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dengan kematiannya maka berakhirlah mu'jizatnya. Ya, makanya jangan ada yang mau tertipu jika ada yang mengatakan masih ada tongkatnya Nabi Musa yang diwariskan, ya, dan bisa digunakan untuk hal-hal yang membodohi umat. Semua nabi dan rasul mukjizatnya terhenti dengan kematiannya, kecuali satu mukjizah al-khalidah yang kekal yang disebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada yang mampu mengubah Al-Quran, tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Dari dulu sampai hari kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara cara Allah Azza wa Jalla menjaga kitabnya, Al-Qurannya, yaitu dengan memilih orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menghafalkannya. Minas sutur ila sudur. Ya, dari lembaran-lembaran mushaf yang dipindahkan ke dada-dada orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma orang yang mengerti dan memahami bahasa Arab, sampai dari non-Arab pun ya mereka banyak menghafalkan Al-Quran. Ya, bahkan pernah ada lomba menghafal Al-Quran tingkat internasional. Juara satunya itu dari Brazil, ya, juara duanya dari Amerika, dan juara ketiganya baru dari negara Teluk. Mungkin antum sudah penasaran dengan siapa kita akan ngobrol-ngobrol pada podcast kesempatan kali ini. Bersama kami di studio HTJ, Masya Allah, salah seorang ustadz yang saya sering menyapanya dengan Adinda, ya, tetapi beliau ini bisa menjadi insya Allah inspirasi bagi kita semua, terutama ya dalam rangka kita ini menuntut ilmu syar'i, ya, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Adinda Ustadz Asri. Asri siapa lengkap? Asri Amir. Asri Amir. Ya, Asri Amir. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Syukran antum telah hadir di studio kami, dan saya mohon maaf juga beberapa jadwal sempat tertunda. Dan alhamdulillah sebenarnya sejak di Breda ya kita jadwalkan untuk ngobrol-ngobrol begini, tapi Allah takdirkan kita berjumpa di sini. Ya langsung bertatap muka. Ya Masya Allah. Tayyib, apa kegiatan Ustaz? Selama sekarang lagi libur ya? Nah Ustaz, sekarang liburan musim panas. Oh, berapa derajat sekarang? Iya, jadi liburan rutin tahunan. Kayaknya kita ini lagi melarikan diri karena di sana memang puncak-puncak musim panas sekarang. Kalau nggak salah kemarin itu sudah 47 ya. Iya. 47, 48 ya. Telur setengah mateng ya. Alhamdulillah kita bersyukur di Indonesia ini cuaca sejuk, Masya Allah. Apalagi antum kayaknya tinggalnya di daerah yang banyak dikelilingi dengan sawah-sawah yang membentang luas. Ya, alhamdulillah. Ustaz ya, Masya Allah. Berapa lama Ustaz libur? Total sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi tersisa sedikit, sisa 2 pekanan. Masya Allah. Bagaimana apa perbedaan? Jadi sekedar informasi, Ustadz Asri ini menyelesaikan sebentar lebih detail lagi ya pendidikannya. Beliau sekarang lagi menempuh kuliah di Qasim University. Ya pasca sarjana ya, S2. Ya nanti diceritakan perjalanannya Ustadz ya. Bagaimana perbedaan dari sisi perasaan pulang ke tanah air atau dari tanah air ke Saudi? Ya, dari sisi kebahagiaan, kegembiraannya atau kesedihannya, sedih mana Ustaz? Atau mana yang lebih menggembirakan bagi antum, pulang ke Indonesia atau meninggalkan? Antum bawa keluarga tidak? Kalau menetap keluarga belum pernah, ya, tapi sudah pernah umrah. Ya, tapi tidak tinggal bersama dengan keluarga kan? Belum. Tapi bagaimana rasanya Ustaz? Ya tentu kalau lagi di Saudi ya sering rindu Indonesia. Rindu dengan keluarga, rindu dengan alamnya, rindu masakannya dan seterusnya. Apalagi biasa ada muncul di beranda itu video-video jadul ya. Ya. Yang menggambarkan suasana Indonesia kayak mau menangis kita ya. Iya. Terus? Tapi kadang kalau kelamaan di Indonesia rindu Saudi juga. Rindu wajah aja. Jadi kayak sudah kampung kedua Saudi. Masya Allah. Total sudah berapa lama antum di Saudi? Saya sejak 2015 awal menginjakkan kaki di Qasim itu 2015. 2012 berarti sekarang sudah sekarang udah berapa ya? 2025. 10 tahun lebih. Ya cuma dipotong dengan corona ya, tidak dihitung corona. Antum selama corona di sini? Selama corona 1,5 tahun di Indonesia. Oh, berarti kurang lebih antum sudah 10 tahun lah di Saudi ya. Ya, kurang lebih ya bisa kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Tentu ini adalah pengalaman yang luar biasa, yang ya kata orang pengalaman itu tidak bisa menjadi guru dalam kehidupan. Ya. Banyak teori yang bisa kita dapatkan dalam menuntut ilmu, tapi tidak mengalahkan pengalaman itu sendiri. Taib. Sekarang kita mulai dari awal. Kita kembali lagi ke laptop ini. Kita mau tahu ini Ustadz Asri, antum lahir di mana, besar di mana, dan perjalanan hidup antum, terutama yang berkaitan dengan menuntut ilmu, dan terutama juga yang berkaitan dengan hafalan Al-Quran. Sekedar bocoran, dan ini saya akan minta nanti antum juga menceritakan salah satu di antara taufik Allah yang diberikan kepada beliau ini. Beliau termasuk di antara yang menyelesaikan hafalan Al-Qurannya dalam tempo waktu yang sangat singkat, cuma 6 bulan. Mutqin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya sendiri yang menghadiri wisudanya dulu. Ingat nggak? Saya sempat hadir wisudanya antum, dites secara langsung, Masya Allah 6 bulan mutqin. Ya, ini kita mau berbagi nih, karena sekarang orang yang suka yang instan, tidak mau berlama-lama. Ya, mungkin di berbagi tips, dan tentu yang paling penting juga yang harus kita sampaikan bagaimana menjaga hafalan setelah itu. Kan itu yang lebih penting Ustaz ya.
menghafal itu mudah biasanya, tapi yang lebih sulit itu adalah memurajaah, konsistensi, menjaga hafalan itu agar tidak kabur-kabur. Sekarang mic sepenuhnya saya berikan pada antum karena saya sudah terlalu banyak bicara dari tadi. Silakan. Nah, nama lengkap, lahir di mana, itu dulu pertanyaan pertama. Nama lengkap, lahir di mana, kemudian masa kecilnya di mana main kelereng, di mana. Ya, tafadhal. Jadi saya nama lengkap Asri Amir, ya. Nama bapak saya Amiruddin, ya. Nama ibu Zainab. Kalau bapak sudah meninggal dunia, rahimahullah taala. Saya lahir di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Ya. Masya Allah. Ya, dan masa kecil di Sungguh Minasa juga. Ya. Kalau berkaitan dengan mulai hafalan Quran itu, Tunggu. Kelahiran berapa? Tahun berapa? Tahun 1996. 1996. Berarti antum sekarang usianya berapa sudah? 29 mungkin gitu. 29 ya. Iya. Masya Allah. Taib. Anak berapa? 2. 2. Masya Allah. 29 tahun. Taib. Lanjut. Kalau berkaitan dengan mulai menghafal di masa kecil itu sebenarnya ya rata-rata kita kan mungkin ada ya, surat-surat pendek itu dari TK TPA Di masjid. di masjid, ya itu adalah semua kita seperti itu. Cuma yang agak unik mungkin waktu saya SD itu kelas 4 ya. Itu saya ikut program menghafal Sabtu Ahad di Kasih dulu. Kasih Di Ustaz Usman Laba. Ustaz Usman Laba. Rahimahullah taala. Ya, di situ mulai menghafal lebih serius sedikit ya. Meskipun masih ditalkin Kelas 4 SD. kelas 4 SD. Itu ditalkin juz 30 surah An-Naba, An-Nazi'at. Beliau langsung atau murid? Murid-murid beliau. Tapi saya ingat beliau pernah sekali menjamu kita di rumahnya makan dan beliau langsung tuangkan makanan gitu. Kita masih anak-anak semua dituangkan makanan itu. Langsung beliau yang berkhidmah pada saat itu. Pernah. Dan itu berkesan. Iya, saya masih ingat ya. Dan saya masih ingat kalau beliau ya dengan sorbannya gini biasa terima setoran dan seterusnya. Ya di situ awal mulai hafal juz 30 kalau di situ di program itu. Sampai kelas 6 SD saya tiap pekan. Dan mulai sejak kelas 5 SD atau kelas 6 itu saya naik sepeda sendiri dari Sungguh Minasa Itu yang ke. saya mau tanya sebenarnya tadi, yang antar antum siapa? Awalnya bapak ya. Tapi lama kelamaan saya naik sepeda sendiri dari Sungguh Minasa ke Kasih. Sungguh ke Kasih. Iya. Masya Allah, berapa kilo jaraknya? Agak jauh juga. Mungkin 10 kilo mungkin sekitar. Jadi lewat situ ya? Lewat jalan biasa yang Jalan biasa. Iya. Naik sepeda sendiri. naik sepeda. Umur 4-5 tahun. Enggak, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5, kelas 6. Masih kecil itu sebenarnya belum. Masya Allah. Mungkin 10-11 tahun mungkin. Kenapa antum naik sepeda? Asik sih. Karena Karena ada juga teman lain naik sepeda. rombongan itu. Enggak rombongan, beda jalur masing-masing. Masing-masing naik sepeda sendiri. Oh gitu. Iya. Kirain bareng-bareng ke tempat menghafal. Tidak. Mereka naik sepedanya karena main-main. Mereka juga ada juga naik sepeda dari rumahnya sendiri. Saya juga dari rumah sendiri. Tapi tujuan berbeda. Tujuan sama ke Kasih itu. Ngapain dia ke Kasih? Ada juga ikut menghafal. Oh ikut menghafal juga. Gitu jadi bareng-bareng gitu ya. Iya. Masya Allah. Sehingga minum es, kemudian beli bakso, asyik ya. Kayaknya tidak pernah kalau beli gitu. Kenapa? Kayaknya dulu paling bawa uang 2.000 gitu. Oh gitu ya. Masya Allah. Itu selama berapa tahun itu? Antum Sampai tamat SD. sama-sama tamat SD. Jadi setiap pekan Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Dan di situ mulai antum merasakan gairah semangat dalam menghafal Al-Quran. Apa motivasinya? Antum menghafal Al-Quran waktu itu kan anak seusia itu kan masih belum terlalu paham ya keutamaannya seperti apa. Apakah ini karena didorong oleh orang tua atau seperti apa motivasi antum mulai serius menghafal di usia yang masih sangat belia itu? Sebenarnya kalau umur segitu tidak ada pikiran motivasi sebenarnya. Cuma gerakan
mungkin mau saja gitu. Aja. Iya, kalau motivasi ke depannya 30 nggak ada pikiran mau 30 just tidak ada. Cuma waktu itu sebenarnya kita belajar sambil bermain juga, banyak mainnya juga. Ya, jadi ya Banyak mainnya. kan sebenarnya orang yang mainnya lebih dominan ketimbang yang serius-serius seperti ini. Menghafalkan itu butuh fokus, butuh istilahnya dikungkung ya, tidak bebas seperti apa, dan anak-anak kecil itu biasanya nggak mau seperti itu. Ya, makanya mungkin ini ya bagian dari taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Taib. Jadi antum SD-nya di mana? Dulu di SD Wihdah. SD Wihdah di Abdesir. Abdesir. Iya. Berarti tapi tinggalnya tetap di Sungguh bawah. Minasa. Sungguh Iya, Minasa. tetap. Diantar tiap hari. Awalnya diantar, ya lama-lama Naik sepeda lagi? naik bus damri. Oh, saya kira sepeda bus damri. Bus damri dulu Rp1.000. Rupiah. Berarti antum memang sejak kecil ini sudah mulai belajar mandiri. Iya. Tidak bergantung kepada orang lain. Ya, antum sudah tertempa untuk itu ya. Ya, Masya Allah. boleh bilang mulai seperti itu. Tadi antum sampaikan ayah udah meninggal Iya, kelas 2 SMP. kelas 2 SMP. Iya. Afwan, saya tidak mau mengulas kembali kesedihan, tapi bagaimana rasanya antum ditinggal dan masih usia yang sangat belia seperti kelas 2 SMP itu kan masih butuhnya kasih sayang dan penopang. Ya tentu ya seperti manusia secara umum pasti sedih lah. Sedih. Tapi ya alhamdulillah tidak berlarut-larut ya. Setelahnya tetap lanjut, kita hidup tetap lanjut seperti biasa. Allah yang menjamin semuanya. Berarti setelah itu ibu yang berjuang sendiri. Iya, ya seperti itu boleh. Ibu yang berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, ya kan? Iya. Antum berapa bersaudara? 3. 3 ya, Masya Allah. Dan semuanya alhamdulillah jadi ustadz semua ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala kataba lahum al-qabul. Ya Allah, Masya Allah, ada min fadlillah. Antum anak ke? Saya yang bungsu. Yang bungsu ya, senasib kita. Masya Allah. Taib. SMP-nya di Antang, SMP Wahda Antang. Taib. Sekarang kita masuk lebih detail lagi. SD kan hafal juz 30 dan 29 kayaknya. 29. Taib 29 30. Waktu kita bertemu di pesantren As-Salam di Sidrap, wisuda hafalan Al-Quran, dan musyrif atau ustaz antum sendiri sampaikan kepada saya bahwa ada talib, Masya Allah masih sangat muda, dalam interval waktu 6 bulan aja dia sudah menghatamkan hafalan Qurannya. Dan ternyata yang dimaksud waktu itu adalah antum. Kita kan belum terlalu akrab waktu itu ya. Umur berapa antum mengikut atau nanti setamat SMP atau gimana? Kalau serius menghafalnya pas SMA itu, baru masuk SMA, di situ baru serius menghafal. SMP saya juga menghafal tapi tidak serius. Ya paling biasa habis sholat subuh. Kan memang dulu di asrama ada setoran hafalan tiap subuh. Itu saja. Sama juga ada memang pelajaran hafalannya juga ada. Berarti mulai serius menghafal waktu masuk SMA. Iya. Di pesantren. Di Sidrap. Siapa yang menunjukkan antum ke pesantren itu? Jadi waktu itu Ustadz kami, Ustadz Marhali, itu kan imam 30 juz di Masjid An-Nur di Sungguh Minasa. Tempat antum salat tarawih. Iya, salat tarawih. Nah, setelah selesai itu bertepatan liburan tamat SMP. Itu kan ada mungkin 1 bulan atau begitu. Saya ikutlah dengan beliau. Saya sama-sama naik mobil ke Sidrap, sama duduk dengan beliau. Sampai di Sidrap dibawa ke pesantrennya beliau. Berarti memang beliau yang culik antum. Waktu itu bukan beliau yang ajak langsung. Waktu itu karena teman saya yang juga tinggal dekat An-Nur itu Hud ya. Itu kan dia di sana di luar. Ya, saya ikut juga gitu karena ada teman di sana. Terus ibu setuju? Oh iya, setuju. Tidak karena kan banyak orang tua itu yang masih berat untuk melepas anaknya mondok. Bagaimana saat antum menyampaikan ke ibu?
keinginan untuk mondok tidak, gitu. tidak ada sih, tidak ada. Tidak pernah kayaknya orang tua merasa keberatan kalau. Berarti memang orang tua sudah paham ya tentang Iya. keutamaan ilmu, menuntut ilmu, kesabaran dalam menuntut ilmu ya. Alhamdulillah, hadza min fadlillah. Baik. Setiba di sana? Ya, setiba di sana ya saya lihat yang model pesantren yang belum pernah saya lihat ya. Karena waktu itu banyak pohonnya di sana, pohon coklat, pohon kelapa, pohon mangga. Jadi tidak seperti yang pada umumnya. Yang antum bayangkan sebelumnya apa? Pesantren seperti apa? Ya ada bangunan-bangunannya Modern lengkap, gitu ya, lengkap gitu. ya. Setiba di sana ternyata pesantren alam Ya, yang penuh dengan semi. banyak kelapa, mangga, rambutan. Jadi dia Ya. kebun tapi sudah seperti hutan waktu itu. Tapi sebenarnya itu yang asyik ya. Ya, Karena pasti antum sering manja mangga. ya betul. Sering. Dan alhamdulillah dibolehkan memang kita Dibolehkan memang, mau dipersilahkan. makan sepuasnya mangganya itu boleh. Rambutannya juga Iya, begitu. begitu juga. Dan setiap saat berbuah kan. Iya, Apalagi kelapa. ya. Masya Allah. Dan kelapa itu sangat bermanfaat memang. Kalau kelapa di Saudi itu kayak ini dia ya, kurma ya. Bermanfaat semuanya. Kan Nabi memberikan permisalan itu. Pohon yang semuanya bermanfaat kan. Nah, itu yang dimaksud kurma. Kalau di sini kelapa kan airnya bisa untuk apa? Menyegarkan dahaga dan juga katanya obat untuk yang keracunan atau apa alergi. Kemudian isinya apalagi dibuat es kelapa, kemudian tempurungnya ya harum kalau dibakar ikan, sabuknya juga begitu. Kemudian pohonnya dibuat papan, kemudian pelepahnya dibuat atap, kemudian lidinya dibuat sapu. Masya Allah. Jadi memang kelapa ini luar biasa sekali. Bahkan konon minyak kelapa itu untuk apa? Untuk obat orang yang penyakit apa itu semeher itu yang selalu lupa-lupa itu, terutama orang tua. Makanya pernah ada syekh datang dari Saudi, Ustadz Asri, ini sekedar intermezzo aja ya. Syekh datang dari Saudi, nah dia minta sama saya, tolong carikan minyak kelapa. Kita kan banyak minyak kelapa, terutama daerah saya Bulukumba. Saya telepon ikhwah, bawalah 10 botol itu. Dia bawa ke Saudi minyak kelapanya, dikasih ke ayahnya yang sudah sangat tua. Nah, dalam saya telepon, Syekh gimana khasiatnya? Loh bagus Syekh Harman, cuma satu masalahnya. Bilang kenapa? Dia lupa minum itu. Dia lupa minum, jadi padahal dia niatnya itu agar ingatannya, mengobati ingatannya yang sering lupa-lupa. Tapi masalahnya dia selalu lupa untuk meminumnya. Kita kembali. Jadi bagaimana perasaan antum tiba di Ma'had itu? Pesantren. Tapi sebenarnya sebelum ke sana dulu, memang waktu saya tamat SMP itu saya ingat itu saya duduk dalam masjid di sekolah itu, terus saya tulis di buku bahwa saya harus jadi penghafal Quran. Masya Allah. Setelah tamat SMP itu, setelah pas selesai, Antum di situ saya benar-benar sudah mulai pasang tekad di situ. Ya. Antum tulis di buku. Iya. Masya Allah. Itu saya ingat. Subhanallah. Jadi di situ ada tekad yang kuat disertai azam niat yang kuat juga ya. Iya betul. Antum tidak tulis di tembok sekolah? Tidak. Kalau saya itu di SMP saya tulis nama saya. Ya di temboknya sekolah itu. Terakhir saya jalan-jalan ke sana, nama saya masih ada. Saya tulis karena saya memang tulis di tempat yang tersembunyi, tapi bukan begitu. Saya tidak tulis saya harus menjadi penghafal Al-Quran. Saya tulis Harman Sangkelana. Masya Allah. Jadi antum memang sudah ada niat yang kuat. Iya, sejak tamat SMP. Waktu antum tamat SMP kan hafalan belum, baru 29 30. Iya, sama juz 1 sudah hafal. Makanya berbalut tekad dan niat yang kuat itu antum bawa ke pesantren itu. Iya. Berapa santrinya waktu itu? Baru dibuka kalau nggak salah ya? Waktu itu sudah dibuka sekitar 3 tahunan. Saya kan datang ke sana 2013.
11 dan dia didirikan dari 2008 seingat saya. Jadi waktu itu ada santrinya sudah ada puluhan lah begitu, tapi belum terlalu banyak. Dan langsung ditangani oleh Ustadz Marhali waktu itu. Sekedar info, Ustadz Marhali ini saya sebenarnya berusaha dapat waktunya mau wawancarai beliau, tapi mudah-mudahan lah bisa kita dadak, kita ziarahi langsung, karena kalau diundang untuk acara begini saya yakin beliau nggak mau. Tapi insya Allah Ustadz Marhali ini termasuk di antara Ustadz kita yang mungkin hafalan Qur'annya selalu mewakili daerah-daerah dulu untuk musabaqah hifdzul Quran 30 juz. Jazakallah khairan. Sudah banyak sekali juga murid-murid beliau. Berarti secara resmi setelah Ustaz Utsman Labat tentunya ya, ini guru antum yang antum menyelesaikan hafalan Quran semuanya ke beliau. Iya. Baik. Saya store ulang semua dari awal. Iya. Dan betul itu selama 6 bulan. Iya, memang khatamnya selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Baik. Bagaimana cara antum itu? Bagaimana, apakah memang ini tekanan atau program dari pesantren Ustadz Marhali, atau ini tekad yang berawal dari tulisan di sebuah buku bahwasanya segera harus saya menjadi penghafal Al-Quran, atau seperti apa sampai antum bisa injaz berhasil menyelesaikan setoran selama 6 bulan itu? Kalau sebenarnya tekanan tidak ada, bahkan Ustadz Marhali itu tidak pernah kayak mengatur-ngatur saya, kamu harus begini gitu, tidak pernah. Beliau hanya pembina seperti biasa, menerima setoran. Cuma awal-awal saya masuk itu ya awalnya hafal-hafal 1 halaman per hari. Tapi metode saya dulu biasanya itu saya baca juga artinya. Ya, meskipun saya belum lancar bahasa Arab, baru tahu sedikit. Baca arti 2 kali dan Arabnya 2 kali. Baru kemudian hafal sedikit-sedikit 1 halaman per hari. Jadi berawal 1 halaman per hari, lama-lama bisa 2 halaman, lama-lama 3, 4, sampai 5 per hari. 5 halaman per hari. Iya. Dan cara saya tidak satu-satu store. Jadi kalau hafal 1 hari 5, langsung 5 halaman di store. 5 halaman langsung. Iya, tidak 1 pagi, 1 siang, 1 sore, enggak. Sekaligus pagi 5 langsung pagi gitu. Tapi itu nanti belakangan itu yang 5 bisa 5 per hari itu sudah tidak langsung. Berarti di sini bisa kita kata bahwasanya lewat pembiasaan itu lama-lama akhirnya bisa. Yang awalnya cuma 1 per hari, 2, tapi seiring dengan perjalanan waktu ya semakin semangat dan ternyata dimudahkan oleh Allah, mungkin sudah dapat tariqahnya. Bagaimana cara bisa men-save itu ya? 1, 2 halaman, 3 halaman itu. Metode menghafal antum bagaimana metodenya? Sebenarnya waktu itu selain membaca terjemah tentunya tadi. Iya, waktu itu belum banyak sebenarnya terkenal metode-metode. Jadi masing-masing orang menghafal sendiri-sendiri. Jadi saya hafal sedikit-sedikit ayat demi ayat. Terus kalau sudah selesai 1 halaman misalnya, pindah halaman berikutnya, itu selalu saya hubungkan dengan halaman sebelumnya. Iya, selalu dihubungkan dengan halaman sebelumnya. Begitu terus sampai makanya bisa misalnya dalam 1 hari bisa langsung 5 halaman semuanya karena dihubungkan terus. Kemudian diulang-ulangi. Iya, Masya Allah. Jadi Ustaz Marhali juga tidak pernah ini bahwa pelan-pelan jangan terlalu banyak. Enggak pernah ya. Tidak. Malah beliau gembira kan, bisa lebih banyak disetorkan dan bisa segera diselesaikan hafalannya seperti itu. Taib. Saya ingat waktu itu saya hadir acara wisudanya. Saya didaulat untuk membawakan tablik akbar dan nasihat buat para hufaz. Dan saya masih menyimak juga bacaan-bacaan antum dan santri yang lain lewat mikrofon. Kalau nggak salah ada ya? Iya, saya ingat Ustadz waktu itu datang ke acara wisuda. Masya Allah. Kayaknya saya baru pulang dari Sudan waktu itu ya. Acara wisuda sampai diteskan sampai Masya Allah, tabarakallah. Terus ada nggak seangkatan antum yang juga bisa menyelesaikan waktu itu 6 bulan? Tidak ada sih. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti kelas 1 antum sudah menyelesaikan hafalan? Iya, kelas 1. Tapi program berikutnya?
Setelah jadi kalau sebenarnya total hafal plus mutkinnya itu sebenarnya 1 tahun. 1 tahun. Itu plus mutkin. Satu tahun. Setelah itu saya mulai hafal hadis arba'in. Tunggu sebelum masuk ke situ. Berarti setelah 6 bulan itu antum masuk program murajaah. Iya, murajaah. Bagaimana cara murajaah antum? Ya awalnya murajaahnya sedikit-sedikit juga. Ya awalnya mungkin 10 halaman, 15, lama-lama 1 juz, terus diulang-ulang terus dan tidak kenal hari libur. Jadi dulu kan di pesantren itu saya lanjutkan waktu itu saya murajaahnya di Bogor ya. Di Bogor. Antum ke Bogor? Iya. Di mana? Di pesantren EKISI namanya Ar-Rahman Quranic Center. Yang punyanya Ustaz Bahtiar Nasir. Berapa lama antum di sana? 1,5 tahun di sana. Antum murajaah di sana? Iya, murajaah. Setelah menyelesaikan 6 bulan itu. Jadi saya 6 bulan di As-Salam dulu Sidrap, terus ke Bogor 1,5 tahun, terus pulang lagi ke Sidrap. Berarti antum cuti atau bolos? Sebenarnya nggak cuti, cuma Bolos. gimana ya? Dia pindah sekolah, tetapi status saya di As-Salam masih ada. Masya Allah. Jadi dia izinkan saya pergi belajar. Iya. Kenapa antum ke Bogor? Kenapa nggak di situ aja? Di situ kan banyak kelapa. Di Bogor. Waktu itu ikut ajakan teman juga karena ada yang teman mau ke sana. Berarti antum fokus murajaah di sana. Iya. 1 tahun. 6 bulan murajaah hafalan Qurannya itu 6 bulan aja. Terus selebihnya? Selebihnya kan di sana juga belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain. Taib. Ada syekh juga di sana kalau nggak salah. Tidak, belum ada. Belum Belum ada. Setelah itu antum balik kembali melanjutkan pendidikan di As-Salam itu. Iya, kelas 3 SMA-nya di As-Salam. As-Salam. Mulailah antum menghafal hadis. Menghafal hadisnya masih di Bogor. Afwan, sebelum itu antum pernah kalau tidak salah pernah saya membawakan pengajian di satu masjid, antum datang bertanya. Masih ingat nggak? Ustadz, apa yang saya hafalkan dulu? Kalau nggak salah pernah untuk Arba'in Nawawiyah, Umdatul Ahkam atau apa yang antum tanya? Riyadhus Shalihin. Saya sudah lupa jawaban saya, tapi seingat saya kalau nggak salah, ingat antum yang bertanya waktu itu, betul tidak? Dulu kan waktu saya SMA biasa saya hadir pengajian Ustadz, cuma ya, lupa kalau pernah bertanya itu, saya udah lupa. Tapi yang saya ingat saya memang biasa hadir. Oh gitu. Kalau nggak salah antum pernah bertanya itu, apa yang saya hafalkan dulu. Nah, kalau nggak salah waktu itu ya saya bilang mulai dari yang dasar-dasar dulu kan. Tapi memang antum mulai dari Arba'in An-Nawawiyah. Itu ini yang kita mau tahu sekarang. Selain Al-Quran, apa yang antum sudah khatamkan Ustaz? Dari hafalan-hafalan mahfuzat, mutun, ilmiah dan seterusnya. Ya beberapa ada kayak Arba'in. Setelah itu Umdatul Ahkam. Selesai juga. Itu juga selesai. Itu waktu SMA juga itu. Kemudian kalau Tufatul Atfal juga ada. Terus ya sebagian Riyadhus Shalihin, sebagian hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Jamil jiddan. Dan Masya Allah. Yes, ada yang lain juga sedikit. Selesai SMA di As-Salam. Iya. Taib. Satu-satunya di Makassar yang Iya. yang perguruan tinggi yang bahasa pengantarnya bahasa Arab. Ya, menggunakan kitab-kitab juga. Pengajar alumni Timur Tengah. Tapi sudah berbayar kan? Berbayar. Berbayar. Kalau di zaman saya belum berbayar. Makanya diplesetkan dulu di zaman saya itu tiba sekolah tidak bayar. Begitu bayar berubah jadi sekolah tiba-tiba bayar.